picture. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's the feeling that I can't explain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasnega Lezer dengan NIM A1A221055. Saya berasal dari program studi pendidikan sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Lisa Rukmana MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai teori psikologi pendidikan dari pandangan Vygotsky, Piaget, dan Brunner. Teori psikologi pendidikan adalah bidang studi yang mempelajari hubungan antara proses belajar dan perkembangan psikologis individu. Tiga teori utama dalam psikologi pendidikan yang sering dibahas adalah teori Vygotsky, Piaget, dan Brunner. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari teori tersebut secara rinci dan lebih detail. Nah, di sini teori yang pertama yaitu teori Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia yang mengemukakan teori perkembangan kognitif dan sosial. Teori Vygotsky menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam proses belajar dan perkembangan anak. Menurut Vygotsky, anak-anak belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan orang dewasa atau teman sebayanya. Konsep kunci dalam teori Vygotsky adalah zona perkembangan proksimal yang biasa disebut Zone of Proximal Development atau yang bisa disingkat ZPD. ZPD merujuk pada jarak antara kemampuan aktual seorang individu dan potensi pengembangan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. Vygotsky percaya bahwa pembelajaran terbaik terjadi ketika seseorang berada dalam ZPD, di mana mereka menerima dukungan dan bimbingan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berkompeten darinya. Nah, adapun teori yang kedua, teori Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog Swiss yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, anak-anak mengalami serangkaian tahapan perkembangan kognitif yang melibatkan pemahaman konsep-konsep seperti permanen, konservasi, abstraksi, dan pemikiran logis. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor yang dari usia 0 sampai 2 tahun, yang kedua tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun, tahap ketiga yaitu tahap konkret operasional dari 7 tahun sampai 11 tahun, dan tahap formal operasional 11 tahun ke atas. Setiap tahap memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara anak memahami dan berinteraksi dengan dunia. Adapun teori yang ketiga yaitu teori Brunner. Jerome Brunner adalah seorang psikolog Amerika yang mengembangkan teori kognitif dan pendekatan pendidikan yang dikenal sebagai pendekatan konstruktivis. Brunner menekankan peran aktif individu dalam membangun pengetahuan melalui proses kognitif. Teori Brunner mencakup 3 tahap dalam pembelajaran, yaitu tahap pengembangan enactive representation, yang kedua tahap iconic yaitu iconic presentation, yang ketiga ada tahap symbolic representation. Nah, Brunner percaya bahwa pembelajaran efektif melibatkan pemberian pengalaman langsung, penggunaan representasi visual atau gambar, dan penggunaan simbol atau bahasa. Selain itu, Brunner juga menyoroti pentingnya struktur pengetahuan yang disebut sebagai scaffolding. Scaffolding merujuk pada dukungan yang diberikan oleh guru atau orang dewasa dalam memandu individu melalui tahap-tahap pembelajaran yang lebih kompleks dan matang. Dengan dibacanya teori Brunner tadi, berakhir sudahlah penjelasan materi dari saya yang mengenai teori psikologi pendidikan dari pandangan Vygotsky, Piaget, dan Brunner. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.